sama si temen aku itu. Gimana? Aku donna hito to omotta. Genki, omoshiroi. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube-nya Tika Taki. Oke, di vlog kali ini kami berdua mau bercerita dari awal pertama kami ketemu sampai menikah. Dan berhubung banyak banget komentar di kolom komentar YouTube channelnya Tika Taki itu dari kalian yang katanya, "Kak, bikin how we meet dong, gimana pertama kali kalian ketemu? Kak, bikin dong, pengen denger ceritanya, katanya gimana bisa ketemu sama orang Jepang gitu." Maaf banget, kami baru sempat bikin guys. Oke, kita langsung aja cerita dari pertama awal ketemu sampai menikah sampai sekarang udah punya anak. Kita mulai ceritanya. Oh iya, sebelum lanjut tonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat nonton. Cerita dari awal dulu ya, kenapa aku bisa ke Jepang. Nah, jadi aku tuh di tahun 2013 itu mengikuti program magang ke Jepang melalui salah satu yayasan yang ada di Bandung. Terus magang, training gitu, kerja 3 tahun di Jepang. Jadi selama itu tuh, aku kan ada banyak kan ya, satu angkatan itu ada 25 orang kalau nggak salah. Dari 25 orang itu, 3 orang itu aku, temen aku berdua itu satu perusahaan. Nah, sisanya itu beda-beda perusahaan guys. Nah, jadi ada di salah satu perusahaan, temen aku yang satu perusahaan sama suami. Terus udah gitu, nah aku tuh nggak kenal sama sekali sama suami guys. Cuman aku tuh tahu aja ceritanya gitu. Karena apa? Karena suami aku juga tuh suka sama orang Indonesia yang kebetulan temen aku gitu. Sebelum aku sama suami ketemu buat yang pertama kalinya, itu tuh kita di Facebook juga nggak berteman gitu. Pertama kali ketemu itu di acaranya perpisahan temen aku. Jadi di Subetsukai itu tuh aku datang berdua sama temen aku. Nah, di sana itu tuh ada suami aku gitu, ya kan? Iya. Nah, itu jadi untuk pertama kalinya aku ketemu sama suami aku guys. Maksudnya kita udah kenalan kan. Nah, di situ suami aku itu nge-add Facebook aku. Ceritain gimana setelah nge-add Facebook aku itu. Terus papa kepo kan akun Facebook. Lihat kan terus kan dari awal. Maksudnya bukan dari awal, ya pokoknya kepo lah gitu, kepo. Terus gimana pas pertama tahu gitu aku telah ketemu kan, terus tahu itu gimana. Sedangkan waktu itu tuh posisinya papa lagi suka sama si temen aku itu. Gimana? Aku donna hito to omotta. Genki, omoshiroi. So. Jadi biasa aja kan ya, futsu ya? Iya, futsu. Iya. Sonna kanji no hito. Mama ga ne. Udah. Iya, jadi setelah suami aku kepo Facebook aku, udah itu udah biasa aja. Masuk Islam di tempat temennya di Bandung. Terus ada kejadian yang emang nggak bisa aku ceritain di sini. Suami aku tuh ke Jepang pulang sebulan setelah pulang ya Pak. Ikagetsu atau desyo? Iya. Jadi sebulan setelah pulang ke Jepang itu tiba-tiba ngechat ke aku. Dulu itu masih lewat BBM ya? Iya. Ya kan BBM. Katanya, aduh, aku nggak ada sih, kalau misalkan ada aku masukin screenshot. Ternyata aku screenshot, aku masukin di sini guys. Jadi pertamanya gini, Tika katanya, Tika apa kabar, ya kan? Pokoknya gitu deh. Tika apa kabar? Tika, aku suka sama kamu. Aku mau kamu jadi maukah kamu jadi pacar aku gitu kan? Terus aku kaget kan. Ini beneran Kobayashi, kataku. Kok pakai bahasa Indonesia? Paling ini kataku mungkin ini mah iseng, ada orang iseng atau gimana gitu. Jadi aku nggak percaya gitu. Sedangkan aku tahu suami aku tuh nggak bisa bahasa Indonesia guys. Oh ya, kenapa papa waktu itu pakai bahasa Indonesia? Jika aku suka kamu. Indonesia no hoga tabun wakariyasu. Ya udah gitu, singkat cerita kita teleponan ya kan, chattingan. Nah udah gitu, terus aku bilang ke suami aku, enggak, watashi pacaran wa iranaiって言われたでしょpapa nih. Watashi pacaran wa iranai. Aku nggak mau pacaran. Apalagi kalau misalkan harus bertahun-tahun pacaran gitu, aku nggak mau. Kalau misalkan kamu serius sama aku, datang ke Indonesia, temuin orang tua aku, temuin keluarga
Terus aku ya udah, aku intinya pengen serius, aku pengen nikah, aku bilang kayak gitu. Dan jeder, suami aku tuh langsung di bulan Februari ya. Iya, di bulan Maret itu aku bilang, kan Februari itu pas pertama dia bilang suka tuh bulan Februari. Bulan Maretnya aku bilang kayak gitu. Terus aku udah beli tiket buat nanti ke Indonesia di awal bulan Mei. Coba guys, bayangin itu aku kata aku kok beneran. Aku di situ emang aku nggak main-main juga, cuman aku ngetes aja nih, coba beneran enggak kayak gitu. Ternyata beneran, dan datanglah ke Indonesia. Langsung ketemu sama kedua orang tua aku. Nah di situ miskomunikasi banget pas datang juga tuh. Ini gimana? Ma harus ngomong apa gitu. Bapak aku juga. Bapak aku tuh kan orangnya pendiam banget ya, jadi bapak mah teuing aku mah cenah kudu ngomong naon teuing teu ngarti cenah gitu. Saking bingungnya guys gitu datang suami aku. Dan di situ miskomunikasi. Jadi aku dengan keterbatasan bahasa Jepang aku mentranslate. Orang tua aku ngomong apa, aku translatein. Suami aku ngomong apa, aku translatein ke suami aku. Nah di situ gimana perasaannya pertama kali ketemu sama orang tua aku. Watashi no ryoshin to hajimete atatoki dou datta? お母さんはよく喋って、ああ面白い、そして、ママに似てるな。 Jadi bawel gitu ya, mirip sama aku kan bawel banget guys. Terus お父さんはちょっとあまり喋らないからちょっと怖いなって最初。 terus あとは楽しい家族だなって、一緒にご飯食べたじゃん、葉っぱ。 Iya jadi pas suami aku main ke rumahku tuh bikin nasi liwet gitu guys. Jadi makan nasi liwet di atas daun pisang gitu. Jadi makan pakai tangan. Cuma 5 hari. Terus pulanglah ke Jepang. Setelah suami ke Jepang, terus semakin intens. Kami ngobrol. Nah di bulan Mei itu, bulan Mei ya, bulan Mei awal Juni lah. Bulan Desember ya kita nikah, ya kan Junigatsu. Pertamanya tuh bilang bulan Desember yuk kita nikah katanya gitu. Ya udah oke. Suami aku tuh berunding sama keluarganya, terus orang tuanya juga bilang ya udah mending bulan Agustus aja katanya nikahnya gitu. Ya udah itu terus bilang suami aku tuh oke, kita nikah bulan Agustus di libur musim panas. Jadi libur musim panas itu suami aku tuh bisa ke Indonesia karena libur di sini 1 minggu. Terus waktu itu suami aku juga cuti ya, yuk ishukan gurai. Jadi suami aku cuti 1 minggu sama libur 1 minggu, jadi 2 minggu bisa di Indonesia guys. Dan di situ aku itu kaget banget ini. Itu posisi bulan Juni, Juli dan awal Agustus itu tanggal pernikahannya, dan itu harus gimana coba. Ya udah. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan, kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sampai H-1, sampai suami aku kan H-2 sama papa mertua datang ke Indonesia. Jadi waktu itu tuh ibu mertua aku nggak bisa ikut karena orang tua ibu mertua aku itu kan udah sepuh, sakit gitu, jadi di rumah nggak ada yang jagain. Pai H-1 pun kami masih ngurusin surat pernikahan ya Pak ya. Iya. Sampai harus ke imigrasi, ke kantor kedutaan Jepang yang ada di Jakarta, Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri yang di Jakarta Selatan. Karena apa? Karena ini kan orang asing, jadi harus pakai SKCK, surat keterangan kelakuan baik. Jadi nggak bisa dari Kapolsek, nggak bisa dari Polres Bogor guys, jadi harus ke Mabes Polri langsung. Dan harus langsung orangnya yang datang. Itu gimana? Coba ya Allah, aku H-1 ya Allah, ini tuh besok mau akad nikah, mau resepsi, ini gimana? Sampai aku badan tuh udah capek, udah pokoknya. Tapi alhamdulillah terbayarkan sama lancarnya resepsi, pokoknya gitu deh udah. Kalau misalkan nanti di nikahan itu bapak mertua aku otomatis nggak ngerti sama sekali bahasa Indonesia, dan aku tuh alhamdulillah dibantu sama temen aku, sama Ajis untuk jadi translator. Jadi Ajis itu ngebantu papa mertua aku jadi translator guys. Terus aku cerita ke bapak mertua aku, ini acaranya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu kaget banget bapak mertua aku, dan katanya, di Jepang cuma 2 jam aja katanya acara pernikahan tuh. Iya, itu seharian 12 jam, itu gimana katanya. びっくりした。家族がいっぱいこう集まるっていうの。Karena tamu tuh alhamdulillah ngebludak banget datang itu. Sampai kita tuh berdiri terus, salaman terus. Kata suami aku, ini kapan duduknya? Terus pokoknya
Ya begitu deh pokoknya acara nikahan dari pagi sampai malam. Kita honeymoonnya ke Bali. Setelah honeymoon pulang lagi ke Bogor. Setelah di Bogor 2 hari suami aku pulang ke Jepang. Dan aku di Bogor itu langsung LDRan. Sekitar 3 bulan LDRan. Dan aku menyusul ke Jepang. Setelah aku di Jepang 7 bulan dan alhamdulillah hamil. Jadi aku nikah tuh tanggal 13 Agustus 2017. Lalu 2018 hamil. Terus Desember 2018 aku melahirkan Taki. Udah begitu. Mohon maaf dari awal sampai akhir cerita. Apabila ada yang belum dimengerti, apabila ada yang kurang dimengerti, apabila aku ngomongnya terlalu cepat. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai cerita kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.